Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your health and salvation. Come, all you here, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning, sheltering you under His wings and so gently sustaining. Have you not seen all that is needful has been sent by His gracious ordaining? Praise to the Lord who will prosper your work and defend you. Surely His goodness and mercy shall daily attend you. Ponder anew what the Almighty can do, if with His love He befriends you. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang penuh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang penuh. Praise to the Lord, let all that is in me adore Him. All that has life and breath come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again, gladly forever adore Him. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good.
Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh yeah, 'cause all my life you have been faithful. Yes, you love, and all my life you have been so good. Oh, with every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Kehidupan berawal dari ibu, tempat tangis pertama, tempat setiap suka dan duka, tempat hati selalu kembali. Kasih murni tanpa celah, bahkan ketika tiada tempat dalam hidup ini, selalu ada ibu di sana. Setia membuka hati bagiku. Ibuku, guruku, dokterku, penasihatku, pelindungku, pendoaku. Ibu, sosok terbesar dan terberat. Tiada yang dapat menggantikannya. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu.
Hari ini di hari Mother's Day, saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu buat para ibu yang hadir hari ini di ibadah online. Ada banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua, memampukan kita untuk menjalankan peran kita sebagai seorang ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Engkau begitu hebat Tuhan. Engkau begitu ajaib, Engkau begitu murah hati. Sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Tolong ampuni setiap kami dari dosa dan kesalahan. Dan layakkan kami untuk kembali mendengar suara Tuhan. Pimpin hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga tiap-tiap hari kami dimampukan untuk boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati hamba yang menyampaikan dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Setiap peralatan yang kami gunakan untuk ibadah secara online. Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga boleh memperlancar jalannya ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di hari Mother's Day ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari seorang wanita yang terkenal oleh karena doanya. Wanita yang berdoa, yaitu Hana. Kita bisa buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang pertama dan kedua. Saya akan membacakan doa dari Hana, Bapak Ibu. Hana ini adalah ibu dari Nabi Samuel ya. Untuk mendapatkan Samuel inilah Hana berdoa kepada Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang ke-10 dan 11. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 10 dan 11. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu, di dalam semua penderitaan yang Hana alami, nanti saya akan sampaikan beberapa penderitaan yang Hana alami, Bapak Ibu. Dengan hati yang pedih, Hana datang kepada Tuhan sambil menangis. Dia benar-benar meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Dan nanti kita tahu bahwa dia akan mengandung anak, yaitu Samuel. Dan ketika Samuel masih kecil, umur 2-3 tahun, Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Dan Samuel sejak kecil, dia hidup di bait Allah dan dia melayani Allah. Nama Hana, Bapak Ibu, hanya disebut dalam pasal pertama kitab 1 Samuel sebagai salah seorang dari istri Elkana. Jadi Elkana memiliki 2 istri, yaitu Hana dan juga Penina. Latar belakang asal-usul Hana tidak dijelaskan dalam Alkitab. Kitab 1 Samuel ini menceritakan Hana mulai dari pasal pertama hingga pasal kedua ayat yang ke-10. Tidak banyak diceritakan mengenai Hana, Bapak Ibu, di Alkitab. Tetapi dari kehidupan Hana, wanita yang berdoa ini, kita bisa belajar banyak hal. Khususnya mengenai doanya kepada Tuhan. Dalam kehidupan Hana sebagai seorang istri, Hana memiliki banyak sekali penderitaan. Ia adalah wanita yang tidak mempunyai anak, Bapak Ibu. Dia tidak bisa melahirkan anak. Firman Tuhan berkata memang karena Tuhan menutup kandungannya. Bisa kita lihat di ayat yang 5 dan ke-6. Tuhan menutup kandungan Hana sehingga Hana tidak bisa melahirkan anak. Artinya bahwa ini adalah tindakan langsung dari Tuhan. Tuhan membuat Hana tidak bisa melahirkan anak karena Tuhan punya maksud dan rencana. Sehingga ketika Hana akhirnya mengandung dan melahirkan anak, dia melahirkan seorang nabi yang besar. Nabi Israel, yaitu Samuel, Bapak Ibu. Di dalam penderitaannya, Bapak Ibu, pada saat itu khususnya di bangsa Israel, seorang wanita yang tidak bisa melahirkan anak, itu adalah sesuatu yang aib. Dia dipandang rendah oleh orang lain, dia dipandang rendah oleh lingkungan sekitar. Sesuatu yang hina kalau seorang perempuan itu tidak bisa melahirkan anak gitu. Sampai saat ini ada daerah-daerah di Indonesia juga, kalau misalnya seorang wanita tidak bisa melahirkan anak, yang selalu disalahkan wanitanya. Kamu sih nikah sama dia, makanya kamu tidak bisa punya anak. Yang disalahkan selalu wanitanya. Seorang wanita tidak bisa melahirkan anak laki-laki, yang disalahkan juga wanitanya, Bapak Ibu. Kalau nggak bisa melahirkan anak laki-laki, tidak bisa meneruskan marga suami.
Sehingga wanita-wanita selalu disalahkan. Ketika saya hamil anak saya yang pertama, saya pergi periksa begitu ya. Dan di situ petugasnya berkata, "Wah, beruntung kamu punya anak laki-laki," gitu. Saya tanya kenapa? Ya saya bersyukur, mau laki atau perempuan saya bersyukur. Dia bilang, beberapa minggu lalu ada pasien dia datang. Ketika mengetahui bahwa dia mengandung anak perempuan, pasien ini menangis nggak berhenti. Petugasnya tanya kenapa, katanya. Karena ternyata sebelum dia periksa, mertuanya dan juga suaminya berpesan bahwa dia harus melahirkan anak laki-laki. Gak boleh anak perempuan. Kalau anak perempuan gak diterima, harus melahirkan anak laki-laki. Sehingga perempuan ini menangis dan menangis, Bapak Ibu. Sampai saat ini bukan hanya pada zaman Hana saja tidak bisa melahirkan anak atau tidak bisa melahirkan anak laki-laki begitu. Sampai hari ini pun masih ada hal ini, Bapak Ibu, ibu-ibu atau wanita-wanita yang tidak bisa melahirkan anak, wanita-wanita yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki, selalu disalahkan. Sehingga ini menjadi satu penderitaan bagi Hana. Dia menyimpan lukanya, dia menyimpan sakit hatinya, dia menyimpan semua perasaan ini di dalam hatinya, Bapak Ibu. Sehingga dia datang kepada Tuhan dalam doa. Penderitaan Hana tidak hanya sampai dia tidak bisa melahirkan seorang anak saja. Suaminya menikah lagi, Bapak Ibu. Suaminya memiliki istri yang lain, yaitu Penina. Meskipun dalam Alkitab ada istri-istri yang memberikan seorang perempuan kepada suaminya, seperti Sarai memberikan Hagar kepada Abram, kemudian ada Rahel dan Lea memberikan Bilha dan Zilpa kepada Yakub. Tapi jelas, Bapak Ibu, sebagai seorang wanita, dia sakit hati ketika dia harus menerima kenyataan bahwa suaminya menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Selain dia tidak bisa melahirkan anak, suaminya memiliki istri yang lain. Madunya, yaitu Penina, selalu menyakiti hati Hana. Kita bisa lihat di ayat 6 dan 7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Di sana dikatakan madunya selalu menyakiti supaya ia gusar. Ada kata supaya ia gusar. Memang Penina ini dengan sengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa Penina dengan sengaja menyakiti hati Hana. Dan ini tidak hanya berlangsung 1 bulan, 2 bulan. Tapi firman Tuhan berkata dari tahun ke tahun. Gak tahu berapa lama, Bapak Ibu. Tapi sampai Penina punya anak. Penina punya beberapa anak, Bapak Ibu. Hana selalu disakiti. Sehingga penderitaan Hana ini tidak sebentar. Penderitaan Hana ini bertahan lama. Dia sudah mengalami penderitaan begitu lama. Hatinya begitu sakit bertahun-tahun. Mungkin disakiti melalui perkataan dan juga melalui perbuatan. Namun Bapak Ibu, semua penderitaan yang dialami Hana tidak membuat Hana menjadi pahit hati dan meninggalkan Tuhan. Jelas dari tahun ke tahun dia mengalami penderitaan. Tapi itu tidak membuat dia pahit hati dan meninggalkan Tuhan. Namun dia memilih untuk dia tetap datang menyembah Tuhan. Dia menaikkan doanya kepada Tuhan. Ditambah Bapak Ibu, saat itu bangsa Israel secara kerohanian sedang rusak. Kita juga ingat kisah anak Imam Eli. Mereka adalah imam-imam yang jahat di hadapan Tuhan. Namun situasi bangsanya, kehidupan rohani bangsanya pada saat itu yang buruk tidak mempengaruhi iman Hana kepada Tuhan. Meskipun bangsanya tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, namun Hana tetap memilih untuk datang dan tetap bergantung kepada Tuhan. Sebagai seorang istri Bapak Ibu atau sebagai seorang ibu, setiap kita memiliki masalahnya masing-masing. Hana dengan segala penderitaan dan permasalahannya. Demikian juga kita. Mungkin masalah kita berbeda dengan Hana. Mungkin bukan wanita lain yang menyakiti hati kita. Atau istri kedua dari suami kita yang menyakiti kita. Mungkin bukan itu. Tidak sama dengan Hana. Tapi mungkin itu suami kita yang menyakiti kita. Mungkin itu anak-anak kita. Mungkin kondisi ekonomi. Mungkin kondisi kesehatan. Mungkin kondisi rumah tangga dan hal lainnya. Yang membuat kita bertahun-tahun menangis di hadapan Tuhan. Ini penderitaan sudah berlangsung sekian lama Tuhan. Dan aku begitu sakit. Mungkin masalah kita begitu berat Bapak Ibu. Namun mari kita belajar dari Hana bahwa di semua penderitaannya dia tetap datang dan meminta pertolongan dari Tuhan. Saya sebagai ibu muda, saya punya 2 anak. Satu umur mau 3 tahun, satu baru mau 1 tahun Bapak Ibu. Jujur tidak mudah bagi saya
tidur yang kurang, tangisan anak-anak, saya harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang banyak begitu. Saya juga punya pergumulan saya sendiri. Rasanya capek kadang-kadang. Tentu saya bahagia, tapi tidak bisa dibohongi juga ada rasa capek begitu ya. Kemudian ibu dengan yang punya anak-anak remaja, pasti tantangannya juga berbeda. Ibu dengan anak-anak yang usianya menikah, tentu juga berbeda. Ibu dengan suami, dengan watak suami, bagaimana suami memperlakukan dirinya juga memiliki tantangan yang berbeda. Setiap kita, Bapak Ibu, tidak mudah menjadi seorang ibu, tidak mudah menjadi seorang istri. Beberapa bulan lalu saya melihat berita, ada di Brebes, Indonesia. Ada berita mengenai ibu yang mencoba untuk membunuh ketiga anaknya. Yang satu meninggal, dan yang kedua berhasil selamat dengan luka yang cukup serius di dada dan leher. Ketika ditanya, dia melakukannya dengan alasan supaya anaknya tidak hidup susah. Biar nggak dibentak-bentak terus, dengan alasan bahwa ia sayang dengan anak-anaknya, makanya dia membunuh anaknya. Bapak Ibu, bahkan sampai ada orang yang tega untuk membunuh anaknya supaya anaknya nggak susah. Saya mau katakan bahwa sebagai seorang ibu tidak mudah, sebagai seorang istri tidak mudah. Namun tentu kita tidak mau melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu kekuatan kita, mari kita lihat kepada Hana. Bagaimana dia mampu di tengah semua penderitaan dan kesulitannya, dia mampu menjalaninya karena dia berdoa kepada Tuhan. Hana tidak menyalahkan Elkana atau dia minta pembelaan kepada suaminya. Kita ingat Bapak Ibu kisah Sarai dan Hagar. Ketika itu Sarai memberikan Hagar kepada Abram. Dan ketika Hagar mengandung, Hagar mulai memandang rendah kepada Sarai. Sehingga Sarai tidak menerima perlakuan Hagar, bisa kita lihat di dalam Kejadian 16 ayat 5. Sarai tidak menerima perlakuan Hagar dengan mengadukan perlakuan Hagar kepada Abram. Namun sikap yang berbeda diambil oleh Hana. Dia tidak mengadukan Penina kepada Elkana. Dia tidak meminta pembelaan kepada suaminya. Dia menyimpan semua masalah itu di dalam hatinya. Sehingga dia begitu sedih. Dia begitu tertekan sendirian. Dia tidak meminta pembelaan kepada siapapun. Namun dia meyakini bahwa Tuhan memperhatikan dirinya, bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Kita bisa lihat dalam doanya Hana Bapak Ibu, di pasal yang kedua khususnya. Di ayat ke-7 demikian dikatakan, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu, sebenarnya Hana punya alasan untuk tidak pergi ke rumah Tuhan. Karena ayat 7 dikatakan setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, setiap kali Hana pergi, di situ juga menjadi kesempatan buat Penina menyakiti hati Hana. Sehingga sebenarnya ada alasan kayak, oh aku gak mau datang ke rumah Tuhan. Tahun ini aku gak mau datang. Karena aku tahu tahun ini aku akan disakiti lagi. Sebenarnya ada alasan untuk Hana untuk tidak pergi ke rumah Tuhan Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang diambil oleh Hana. Meskipun Hana tahu dia akan disakiti, namun dia tetap memilih untuk datang menyembah Tuhan. Dia tetap memilih untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Doa dan bukan mencari cara yang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Doa menjadi cara Hana untuk mencurahkan, untuk berserah, untuk meminta kepada Tuhan. Doa menjadi kekuatannya untuk menanggung penderitaan yang dialami Bapak Ibu. Melalui doa, kita berharap dan percaya bahwa kita melihat bahwa Tuhan sanggup memberikan Hana anak dan membuka kandungannya. Melalui doa kita tahu pada akhirnya Hana mengandung dan melahirkan anak, yaitu Nabi Samuel Bapak Ibu. Tuhan sanggup untuk membukakan kandungan. Tuhan sanggup untuk membuat sesuatu yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin. Tuhan sanggup untuk mengubahkan anak kita. Tuhan sanggup untuk mengubahkan suami kita. Tuhan sanggup untuk mengubahkan keluarga kita melalui doa. Dan berikutnya melalui doa Bapak Ibu akan menjadikan kita kuat. Di ayat 18 dikatakan demikian. Setelah Hana selesai berdoa dan berbicara dengan Imam Eli, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang tadinya dikatakan Hana tidak mau makan Bapak Ibu karena saking sedihnya dia. Namun setelah selesai berdoa, Hana mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Memang harusnya demikian Bapak Ibu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sudah menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Itu ibarat kita sedang membawa satu beban yang berat. Anggaplah kita sedang berjalan, kita membawa beras 50 kilo gitu. Berat Bapak Ibu. Atau 100 kilo kita bawa. Kemudian ada mobil datang, ayo naik ke mobilku. Kemudian kita naik ke mobil itu, namun kita masih gendong
beras itu. Kita masih gendong tapi kita naik mobil. Rasanya gimana Bapak Ibu? Tentu masih berat gitu ya. Karena kita masih bawa beras itu di pangkuan kita atau di pundak kita. Namun yang Tuhan mau ketika kita naik mobil itu Bapak Ibu, taruh juga berasnya, taruh juga bebannya. Sehingga terasa ringan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan semua beban itu kepada Tuhan, harusnya membuat kita ringan. Karena kita tahu Tuhan sudah memegang. Tuhan memegang beban itu dan kita berjalan bersama Tuhan. Karena kita tidak sendirian, karena Tuhan beserta dengan kita. Doa menjadikan kita kuat Bapak Ibu. Satu kisah Bapak Ibu, kalau doa sanggup mengubahkan anak, suami, dan keluarga. Ada beberapa kisah. Yang pertama yaitu kisah dari lagu Di Doa Ibuku. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Pasti kita sering dengar lagu ini ya Bapak Ibu ya. Nah lagu ini kalau di Indonesia dinyanyikan oleh Nikita. Namun lagu ini dikarang oleh namanya Peter Bilhorn dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh El Pohan. Judul lagunya yang asli adalah My Mother's Prayer. Nah pada waktu Peter, ini ada kisah di balik pembuatan lagu ini Bapak Ibu ya. Pada waktu Peter berusia 3 tahun, ayahnya meninggal. Pada usia 15 tahun, Peter, ibunya, dan saudara laki-lakinya pindah ke Chicago dan menjadi pemulung dengan gerobak. Satu malam yang sepi dan sudah larut, Peter pulang ke rumah. Ia mendapati ibunya sedang berlutut dan berulang kali ia mendengar namanya disebut. Sejak itu Bapak Ibu, Peter tidak mau membuat ibunya merasa khawatir. Dia mendengar namanya selalu disebut, makanya di kata-katanya dikatakan di doa ibuku namaku disebut. Dia mendengar namanya disebut oleh ibunya. Sejak itu Peter tidak mau membuat ibunya merasa khawatir. Ia berusaha jadi anak yang baik, tidak nakal lagi. Sekian tahun kemudian Tuhan menjawab doa ibunya Peter, dan Peter menjadi penyanyi lagu rohani dan juga mengarang lagu, dan itu terjadi sekitar tahun 1890 sampai 1900. Lagu Di Doa Ibuku menjadi satu lagu yang terkenal Bapak Ibu. Doa ibu mampu mengubahkan anak, mampu mengubahkan suami, mampu mengubahkan keluarga. Satu kisah lagi kita tahu dari Bapak gereja yaitu Agustinus. Nama ibunya yaitu Monica. Monica ini adalah ibu dari Agustinus. Dalam hidupnya Bapak Ibu, ketika Monica menikah, dia mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah suaminya dan juga anaknya yaitu Agustinus. Suaminya meremehkan dan menertawakan usaha Monica untuk mendidik anaknya, supaya Agustinus ini menjadi anak yang berbudi, anak yang takut akan Tuhan gitu. Namun Bapak Ibu, Agustinus ini malah hidup moralnya tidak baik. Bahkan dikatakan, dituliskan Agustinus ini punya anak di luar nikah pada usia yang masih sangat muda. Pokoknya dia anak yang banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut ibunya bahwa Agustinus ini mengalami kekosongan rohani, sehingga dia banyak sekali menimbulkan perbuatan-perbuatan yang jelas ini menyakiti hati ibunya begitu. Namun bertahun-tahun Monica tidak berputus asa. Dia menaikkan doanya, dia beriman kepada Tuhan, sehingga menjelang akhir hayatnya suaminya bertobat dan minta dibaptis. Sebelum Monica meninggal Bapak Ibu, anaknya yaitu Agustinus yang semula sulit diatur berlahan-lahan bertobat, dan akhirnya kita mengenalnya sebagai salah satu dari Bapak gereja. Bukan sebulan, bukan 2 bulan Bapak Ibu. Bertahun-tahun Monica berdoa untuk suaminya, berdoa untuk anaknya, dan Tuhan menjawab. Meskipun Monica sebelum dia meninggal, dia sempat melihat anaknya bertobat. Sampai akhirnya Agustinus menjadi Bapak gereja, Monica sudah dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Bersyukur bahwa walaupun Monica sudah meninggal, tapi Agustinus menjadi salah satu dari Bapak gereja yang banyak sekali memberikan melakukan hal-hal yang hebat gitu untuk kekristenan begitu. Moto dari William Carey Bapak Ibu, dia katakan demikian: usahakanlah hal-hal besar bagi Tuhan, harapkanlah hal-hal besar bagi Tuhan. Kadang-kadang mustahil, kalau lihat keadaan, kalau lihat kenyataan, bagaimana Tuhan? Aku mau mengharapkan hal-hal besar. Bagaimana Tuhan? Bagaimana mungkin? Tapi kiranya moto dari William Carey ini juga menginspirasi kita bahwa mari kita harapkanlah hal-hal besar bagi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sanggup mengubahkan hal-hal yang mustahil. Membuka kandungan Hana sehingga Hana melahirkan seorang anak. Mengubahkan Agustinus, mengubahkan Peter.
Bukan hanya mengenai doanya Bapak Ibu, kita juga bisa belajar dari kesetiaan Hana. Dituliskan Bapak Ibu dalam doanya Hana, ketika Hana berdoa kepada Tuhan, Hana berdoa, Tuhan kalau Tuhan memberikan aku anak laki-laki, aku akan mempersembahkan kepada Tuhan. Dan benar, ketika Hana mengandung dan melahirkan anak, Hana benar-benar menepati janjinya kepada Tuhan. Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak mudah karena Samuel masih kecil, masih umur 2 atau 3 tahun, dia persembahkan kepada Tuhan. Saya ingat, saya punya anak kecil Bapak Ibu. Waktu saya melahirkan anak yang kedua, saya meninggalkan anak saya yang pertama kepada ibu mertua saya. Saya tinggal sekitar 2 hari. 2 hari atau 3 hari saya di rumah sakit begitu untuk melahirkan. Saya nangis Bapak Ibu, saya kangen sama anak saya pengen lihat anak saya tapi nggak bisa ya. Kadang nggak sembarangan yang bisa masuk karena lagi COVID. Ketika saya video call lihat anak saya yang pertama, saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis, saya kangen gitu sama anak saya. Saya nggak kebayang Bapak Ibu, Hana anaknya masih muda tapi dia harus persembahkan itu kepada Tuhan. Artinya bahwa dia udah nggak urusin Samuel lagi gitu ya. Dia udah akan sangat amat jarang bertemu, setahun sekali dia akan bertemu dengan Samuel. Pasti nggak gampang Bapak Ibu, perasaan dia sebagai seorang ibu gitu, harus melepaskan anaknya gitu ya, mempersembahkan anaknya. Tapi di luar semua perasaannya Bapak Ibu, kerinduannya sebagai seorang ibu, dia memilih untuk dia setia kepada Tuhan. Dia sudah bernazar kepada Tuhan dan dia benar-benar persembahkan Samuel kepada Tuhan. Saya juga ingat waktu lalu ketika saya pertama kali pergi ke Jogja kuliah, orang tua saya tinggal di Curug, Bengkulu. Pertama kali saya akan pergi ke Jogja untuk kuliah, naik bis gitu. Ini artinya bahwa saya akan tinggal jauh dari orang tua saya. Saya ingat ketika saya udah duduk di dalam bis, saya dada-dada sama mama saya dan di situ saya lihat mama saya nangis. Untuk pertama kalinya saya lihat mama saya tuh nangis karena saya harus pergi gitu. Dan itu bikin saya juga nangis gitu. Kenapa mama saya nangis? Karena dia tahu bahwa ya dia akan makin jarang bertemu dengan saya. Mungkin setahun sekali baru bisa ketemu gitu, kalau ada uangnya begitu. Nah, Hana Bapak Ibu, apapun perasaan yang dia alami, dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu, kita yang punya anak kita juga tahu, tidak gampang untuk berpisah dengan anak-anak kita. Namun Hana memilih untuk tetap setia kepada Tuhan apapun harganya. Dia tetap persembahkan Samuel kepada Tuhan. Walaupun dia tahu dia akan semakin jarang untuk melihat Samuel dan mungkin setahun sekali dia baru bisa melihat Samuel yang masih kecil itu Bapak Ibu. Penulis buku Carol Ken juga menceritakan dalam bukunya ketika putranya yang adalah seorang marinir yang masih muda, suatu hari diberi tugas yang membahayakan keselamatan dirinya. Ia merasa begitu takut. Ia mengatakan kalau anaknya pergi di situasi yang membahayakan, dia udah gak bisa bertemu lagi Bapak Ibu. Di dalam semua kecemasan, ketakutannya, ia mengatakan di bukunya, melalui doa saya sanggup melepaskan putra saya dan mampu menanggalkan kecemasan-kecemasan saya yang mengendalikan hidupnya dan membebaskan dia hidup sesuai dengan rancangan Allah. Memang Bapak Ibu, kita punya anak, namun suatu hari mereka akan berpisah dengan kita. Tuhan punya rencananya bagi mereka. Dan pada saat-saat kayak gitu memang kita harus melepaskan semua apa yang sudah kita rencanakan, kita inginkan buat anak-anak kita. Dan kita menyerahkan seperti yang Hana katakan. Saya serahkan kepada Tuhan dan jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Aku menyerahkan Samuel kepada Tuhan seumur hidup. Apa yang terjadi kepadanya terserah kepada Tuhan. Ini doa yang lahir dari iman. Karena tidak mudah Bapak Ibu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang sudah melahirkan, membesarkan, kemudian menyerahkan kepada Tuhan dan berkata, terserah kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Namun Bapak Ibu, apa yang Hana lakukan ini mengajarkan kita bahwa sukacita terindah dalam memiliki anak adalah bila anak kita bisa dipakai oleh Tuhan. Apapun rencana Tuhan bagi anak-anak kita, biarlah terserah kepada Tuhan apapun yang menjadi rencana Tuhan. Teladan Hana Bapak Ibu yang terakhir, teladan Hana. Hana yang terkenal sebagai ibu yang berdoa ini. Teladan ini juga yang menjadikan Samuel sebagai nabi yang berdoa. Semua penderitaan yang Hana alami membuat Hana menjadi wanita yang berdoa. Kehidupan Hana yang berdoa juga melahirkan Nabi Samuel, nabi yang juga suka berdoa.
Kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, mau nggak mau kehidupan kita akan dilihat oleh anak-anak kita. Bagaimanapun kita. Waktu saya masih kecil, Bapak Ibu, saya masih SD saat itu. Kalau kami tidur itu, saya di kanan mama, kemudian adik saya di sebelah kiri mama saya. Dan ketika mama saya memastikan bahwa kami udah tidur, dia akan duduk dan dia mulai berdoa dan menangis. Mama saya tuh kalau berdoa dia bersuara gitu, begitu ya. Dia berdoa bersuara dan dia menangis. Dan sampai sekarang umur saya 32 tahun, saya masih mengingat dengan jelas bagaimana setiap malam mama saya duduk, mama saya berdoa dan menangis. Dan itu juga yang menginspirasi saya sampai hari ini mengapa saya suka sekali berdoa, Bapak Ibu. Karena ya di tengah semua penderitaan yang dialami, dia memilih berdoa, dan sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan keluarga kami. Demikian juga Hana, Bapak Ibu. Semua penderitaannya membawa Hana berdoa kepada Tuhan dan membuat Samuel juga menjadi nabi yang berdoa. Buku John MacArthur berkata demikian, Bapak Ibu. John MacArthur berkata, sebenarnya tidak ada satupun yang dapat dilakukan oleh orang tua yang akan menjamin keselamatan seorang anak. Kita tidak dapat mewakili mereka untuk percaya. Iman sejati didorong oleh pekerjaan Tuhan di dalam hati anak. Tetapi berimanlah, sabar, dan bersungguh-sungguh. Dan berdoalah sungguh-sungguh bagi keselamatan anak Anda. Selalu tanamkan di pikiran bahwa Tuhan bekerja di mana Anda tidak sanggup, yaitu di dalam hati anak Anda. Memang Bapak Ibu, iman memang bukan diwarisi oleh seseorang dari orang tuanya, sebagaimana ia mewarisi segi-segi kepribadian mereka. Ada hal-hal yang memang kita warisi, tapi iman itu bukan sesuatu yang memang bukan diwarisi, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mewarisi iman kita kepada anak kita, begitu ya. Bukan warisan iman itu, Bapak Ibu. Namun seorang anak dapat dibimbing kepada iman melalui asuhan, bagaimana kita mengasuh, bagaimana teladan, dan juga doa-doa orang tuanya, seperti kisah Louis dan Eunike, nenek dan ibu dari Timotius. Imannya Paulus menuliskan bahwa didapatkan dari Louis dan juga Eunike, nenek dan ibunya. Sehingga Bapak Ibu, memang tidak ada satupun yang dapat kita lakukan, namun ketika kita berdoa, ketika kita mengasuh, ketika kita memberikan teladan, itulah yang akan membantu membimbing anak-anak kita mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya. Meskipun sebagai ibu kita sudah berdoa, bukannya kita tidak berdoa, Bapak Ibu ya, kita berdoa. Kita sudah dan mungkin sudah berdoa lama sekali, bertahun-tahun. Namun bukan kitalah yang pegang kendali atas masa depan anak kita. Namun kita dapat berdoa, Bapak Ibu. Seorang penulis buku, Carol Ken, Bapak Ibu. Dia seorang penulis buku yang terkenal dalam hal kerohanian mengenai keluarga gitu. Anaknya sebagai tersangka penembakan, anaknya menembak seseorang sampai mati dan masuk penjara seumur hidup gitu. Dia adalah seorang penulis buku rohani, seorang yang memberikan pengaruh besar melalui tulisannya, tetapi tetap tidak bisa menentukan, memastikan bagaimana masa depan anaknya. Dia selalu menuliskan dalam bukunya bagaimana dia membimbing anaknya, bagaimana dia berdoa bagi anaknya. Namun Bapak Ibu, tetap pada satu waktu anak akan mengambil keputusannya sendiri akan hidupnya. Namun teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan, karena doa mampu mengubahkan anak. Doa mampu mengubahkan suami, doa mampu mengubahkan keluarga kita, apapun kesulitan dan masalah kita. Saya tutup dengan yang akhir-akhir ini buku yang saya beli, Bapak Ibu, yang berjudul A Mother's Legacy. Buku ini menceritakan kumpulan cerita tentang momen yang paling mereka ingat dari ibu mereka. Jadi buku ini ditulis untuk mengingat momen-momen yang mereka ingat dari ibu mereka. Ada yang menuliskan tentang bagaimana ia mengintip mamanya berdoa di lantai atas. Dia dan kakaknya selalu mengintip mamanya berdoa di lantai atas sampai umur 19. Dia nggak mengerti apa yang mamanya lakukan, sampai akhirnya dia juga ikut mamanya berdoa begitu. Ada yang menuliskan tentang bagaimana neneknya tuh nggak pernah capek, selalu menceritakan kebaikan Tuhan dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, ketika saya baca buku ini, membawa saya kepada satu pertanyaan. Bagaimana dengan kita? Apa yang ingin kita tinggalkan dan selalu diingat oleh anak-anak kita? Kalau di buku ini mereka ingat bagaimana mamanya berdoa, bagaimana neneknya selalu menceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana ibunya mengajarkan Alkitab kepadanya.
Bagaimana teladan Hana menjadikan Nabi Samuel juga berdoa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apa yang ingin kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Sehingga ketika tiap kali anak kita bilang, mama saya adalah, yang paling saya ingat dari mama saya adalah. Apa yang ingin kita tinggalkan, yang bisa diingat oleh anak-anak kita? Menjadi ibu yang seperti apakah kita yang ingin diingat oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita? Atau kalau kita bapak-bapak, hal apa yang ingin kita tinggalkan bagi anak-anak kita, bagi istri kita? Kita sebagai pribadi, apa yang ingin kita tinggalkan bagi orang-orang di sekitar kita? Sehingga ketika mereka mengingat nama kita, momen apa, hal apa yang mereka paling ingat dari kehidupan kita? Kalau Hana dikenal sebagai doanya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Biarlah pertanyaan ini menolong kita, membawa satu perenungan lagi. Ingin menjadi seperti apakah kita diingat oleh orang lain, oleh keluarga kita. Sekali lagi saya mengucapkan Happy Mother's Day, selamat Hari Ibu. Kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kita untuk menjalankan peran kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan semakin menguatkan kita dalam doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan kiranya terus menolong kami, memampukan kami untuk boleh menjalankan apa yang menjadi bagian kami. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu kekhawatiran kami Tuhan. Engkau tahu masalah kami Tuhan. Tapi biarlah bersama dengan Tuhan memampukan kami menjalani hari demi hari, tahun demi tahun. Dan mampukan kami terus Tuhan, untuk kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dengan tetap terus berharap dan beriman hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dan kami serahkan kehidupan kami, pergumulan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Fitri khususnya dalam rangka Mother's Day. Secara pribadi sebagai hamba Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan Happy Mother's Day untuk semua ibu, semua mama, baik dari NLCC Indonesia maupun semua ibu, semua mama yang mengikuti ibadah dari NLCC Indonesia hari ini secara online. Yang berikut, berdoa terus untuk persiapan retreat kita tanggal 5-7 Agustus 2022 ini. Saya dan Ibu Sarah terus berdoa supaya sebanyak mungkin kita bisa mengikuti retreat tahun ini dengan tema Recharge. Kita berdoa supaya lewat retreat tahun ini, kita semua diperbaharui secara rohani lagi. Baterai spiritual kita, baterai rohani kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Saya akan tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim fall
down